Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pertama-tama saya minta maaf jika saya mengganggu waktu Bapak untuk sementara. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Dewi. Saya Ripa Gisna. Dan di sini ditugasi untuk mewawancarai salah satu guru. Nah, saya dan teman saya menjadikan Bapak salah satu narasumber. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Kalau boleh tahu, siapakah nama lengkap Bapak? Muhammad Faisal Aziz. Dari daerah manakah Bapak berasal? Dari Bandung. Berapakah umur Bapak sekarang? Umur 25 tahun. Apa hobi Bapak dalam sehari-hari? Hobinya menggambar. Terus dengerin lagu. Udah cukup itu saja. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru di SMKN 1 Katapang? Guru di SMK 1 Katapang ini dari tahun 2020. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Untuk cita-cita tidak ada sih kepikiran jadi guru. Lebih ke cita-citanya yang lain. Cuman emang rezekinya adanya di sini jadi guru gitu. Apa alasan yang sadari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Alasan yang pertama memang saya alumni sini juga, sekolah ini. Lalu dari guru saya di sini mengajak saya ke sini untuk membantu gitu. Nah, terus sampai sekarang setelah saya lulus, saya masih di sini, masih melanjutkan mengajar di sekolah ini, di SMKN 1 Katapang. Udah. Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani profesi sebagai selain guru? Untuk profesi selain guru belum. Saya lulus kuliah langsung mengajar di Katapang. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Perasaannya awal-awal ya pasti deg-degan ya, deg-degan, nervous, terus di depan anak-anak gimana gitu. Cuman tambah kesini ya udah gitu, ngikutin aja, jadi udah mulai nyaman lah gitu buat ngajar anak-anak gitu. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid Bapak? Mata pelajaran yang saya ajarkan itu mata pelajaran produktif, khususnya di bidang mesin. Saya mengajar teknik merancang dengan CAM atau itu CNC. Lalu saya juga mengajar gambar di sini. Upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar, jika ada upaya apa saja yang harus dilakukan? Upaya yang harus dilakukan sebelum mengajar, yang pasti pertama menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar ini yang akan disampaikan kepada murid-murid saya gitu. Jadi selain bahan ajar juga ada lagi penguasaan materi yang saya punya gitu. Jadi itu juga penting gitu. Dan menyiapkan siswa-siswa saya di kelas agar tertib dulu. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Untuk kemampuan rata-rata bisa dibilang ya namanya satu kelas pasti ada yang lebih condong, ada yang kurang. Jadi untuk rata-ratanya bisa saya pukul rata-rata anak-anak udah pada ngerti gitu. Jadi setiap materi yang disampaikan rata-rata mengerti gitu dan memahami materi yang disampaikan. Cuma hanya yang berbeda itu daya hafal dari tiap-tiap muridnya gitu, yang mungkin bakal beda setelah pertemuan kedua dan pertemuan ketiga dan pertemuan selanjutnya. Ada yang murid yang memang masih tetap hafal materi yang disampaikan sebelumnya, ada juga murid yang memang sudah lupa dengan materi yang telah disampaikan. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam proses menyampaikan materi? Untuk proses menyampaikan materi itu nggak ada kesulitan, maksudnya jadi selama saya menyampaikan materi murid juga sudah paham gitu, dan saya tanya juga memang murid-muridnya juga paham gitu, jadi nggak ada kesulitan untuk menyampaikan materi. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik selama Bapak mengajar di sekolah? Untuk perubahan dari tiap-tiap murid pasti ada yang signifikan dan bisa terlihat dari memang individu-individu ini bisa terlihat mana yang memiliki progres yang bagus dan mana yang kurang gitu, yang harus dibimbing lebih lagi gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari
rapot dan lain-lain, memang itu memiliki kemajuan. Tapi di sisi lain, di luar hasil dari pembelajaran juga di murid-murid saya, terutama di kelas 11 DGM atau yang saya wali kelasi dan yang saya ajar, ada beberapa siswa yang memang memiliki prestasi gitu, bisa dibuktikan dengan adanya lomba kompetensi siswa LKS yang mana kelas 11 DGM ini mengirimkan 3 peserta gitu. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Untuk mengatur waktu ini relatif dari tiap orangnya. Jadi memang tidak bisa dipukul rata. Oh, orang yang A mah waktu belajarnya sekian jam, orang B waktu belajarnya sekian jam, tidak bisa dipukul rata karena beda-beda aktivitas, beda-beda kemampuan, beda-beda bernalarnya. Jadi itu tidak bisa dipukul rata. Cuman kalau misalnya saya pribadi, saya membuat planning. Jadi kalau misalnya mau belajar itu di waktu malam, untuk beraktivitas itu biasa dari pagi sampai sore gitu. Apakah Bapak memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Untuk saat ini mengajar di sekolah lain belum ada. Jadi lebih fokus dulu aja di SMK 1 Katapang gitu. Karena memang masih banyak yang saya harus pelajari di sini. Dan saya juga pribadi punya tujuan atau goals yang belum tercapai di sini gitu. Apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Untuk pengalaman duka dan suka ya apa? Suka dan duka. Suka dan duka. Suka dan dukanya kalau misalnya ada siswa yang memang saya beritahu, saya motivasi, tapi memang susah menimbulkan motivasi dalam dirinya gitu. Jadi dukanya itu. Untuk yang sukanya sangat amat banyak sukanya kalau misalnya kita kasih materi, terus kita kasih materi, siswa-siswa pada bisa menangkap gitu, jadi paham. Nah itu sukanya di situ, jadi memiliki rasa bangga sendiri gitu. Dan ada salah satu project juga namanya project P5, itu juga banyak sukanya karena saya mengajar di kelas yang lain gitu, yang memang pada umumnya saya mengajar di mesin, banyaknya laki-laki. Terus pas masuk P5, project P5 ini ada masuk ke jurusan yang tekstil, dan kebetulan di tekstil itu banyak perempuannya. Jadi memiliki pengalaman yang sedikit berbeda gitu untuk mengajarnya. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Sarannya mungkin untuk yang generasi selanjutnya yang ingin menggeluti profesi guru itu lebih ditingkatkan lagi dari sisi keilmuan yang ingin dicapainya. Jadi bukan semata-mata lulus sekolah SMA, SMK, lalu kuliah, ambil profesi guru, lalu mengajar. Tapi memang harus diperdalam dulu ilmunya, karena tugas seorang guru itu kan mencerdaskan siswanya. Jadi dari sisi keilmuannya udah dapat, lalu selanjutnya itu ada sisi etikanya yang harus diberitahu kepada siswa-siswanya. Jadi memang selain guru itu mengajar, guru juga harus pandai untuk mendidik siswanya menjadi lebih baik lagi. Jadi selain tadi ilmu dari keilmuannya, lalu perbaiki juga attitude-nya gitu. Jadi siswanya juga akan mencontohkan yang baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye.